Itu alhamdulillah sudah kita berkat Syekh Muhammad Salman. Diturunkan oleh para rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta ditekatkan dengan yakin hatinya bahwasanya orang itu benar-benar wali Allah. Jadi orang pada percaya dengan wali Allah. Apa gerang di wali Allah itu? Nah, sama juga manusia. Nah, ada dapatnya, ada dapat rahmatnya, ada dapat kasih sayangnya, ada percaya dengan wali Allah Taala itu. Dia sama orang biasa aja jadi. Jadi mau bang, wali Allah itu sudah hafal Quran apa? Kita hafal Quran, hafal aja, ingat lagi. Nah, orang wali Allah itu sudah hafal Al-Quran, hafal ulang tafsirnya. Tafsirnya apa? Kita apa? Surah Yasin kita bulik-bulik, kita pola dalam baca. Tafsirnya apa ulang? Manusia biasa itu. Benar-benar wali Allah. Dan aku lihat pula beberapa muridnya yang dahulu itu mengarang, ia akan menakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta baca Quran dan tahlil dan bersedekah manas puasanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Jadi kita melihat dengan mata kepala sendiri itulah nang wali Allah Taala itu nang haul dulu semua itu nang kita lihat nyata lah berapa juta manusia yang hadir, berapa ton beras, berapa ekor sapi, kasih sayang orang tuh orang sini timbah itu pulang berapa kalau itu mana itu kita melihat dengan mata kita sendiri, itulah ciri dikasihi Allah, itu ciri wali Allah Ta'ala. Bukan disuruh, bukan di kehendak kita terbuka dengan dirinya sendiri. Nah itu wali Allah Ta'ala sama lah, ada manusia bertanya manusia lah kayak itu ada Allah sidin aja. Penginapan gratis, tambal ban gratis, orang makan gratis. Karena kalau jamaah guru adalah manusia seperti manusia lah kayak itu ada Allah seikung aja. Itu adalah ciri-cirinya wali Allah Ta'ala. Kadang kalau disamakan wali Allah Ta'ala, dalilnya orang namanya pilihkan toh, orang dalilnya pilihkan manusia nih, wali Allah Ta'ala nih. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan mereka itu ilmu kecuali sedikit. Nah, ininya sedikit juga jadi ilmu. Ilmu orang sedikit toh, hafal Quran, ilmu kita sedikit, biasa sedikit sacurit, sajupelit. Kalau orang sedikit, kadang-kadang kita sedikit benar. Nah, orang ada percaya dengan wali Allah Ta'ala. Nah, ada kita nih yakin aja ada orang yang kasih Allah Ta'ala. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Badani, paguruan daripada Syekh Muhammad Arsyad. Kita memuliakan paguruan sini. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Bagus. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yang riwayat tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti jadi yang demikian itu atas sekedar pahamku yang baba ini. Serta aku akan riwayat akan aku himpunkan setengah keramat guruku, yaitu Syekh Muhammad As-Sammani radhiyallahu anhu syariah wa tariqah, syariat, ilmu, tariqat, gawinya amalan, wal hakikat, dapat kena hakikatnya. Jadi syariat ilmu dulu. Kayak apa wudu? Rukun wudu berapa? Tahu. Kayak apa wudu? Tahu. Maknanya syariat. Nah, hanya tariqat lalu mengamalkan saja wudu. Dapat kawan yang namanya. Kalau yang menuntut ilmu tapi tahu wudu, cara-caranya sudah tahu. Wudu lah sudah. Hanya misalnya kita belajar di wudu, tahu sudah. Itu wudu lah sudah kita belum mulai. Nah, kalau mulak memang apa wudu di wudu. Nah, artinya tarikat dapat sudah
Kaunya memalakan ilmu tadi bodoh, dapat ilmu sekarang dari sini dapat ilmu hakikat. Nah hakikat kayaknya timbul surang kalau diamalkan sudah mbah yang bujur, nyalah bodohnya bujur, nah kena timbul surang gitu di hati. Hakikat ini belajar bang bujur dulu. Nah ada si wali Allah Ta'ala ini ahlinya udah ahli ilmu iya, amalnya iya, nah hakikatnya pulang iya ketiga-tiganya. Kalau nya ilmu, nah kita alhamdulillah nih kita sejaman nih lah. Lawan Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Wadi nyaman benar kita mengisahkan sudah sidik ilmunya luar biasa. Ditakuni apa aja dapat imbang itu amalannya pulang luar biasa. Paling penima itu 4.000 tahlil. Imbang itu adalah ilmu selawat kok. Kada kawa dibayangkan kita, kada kawa taburidit kita kalau mengumpati amalan sidik tarikat. Nah hakikat sidik pulang luar biasa. Jadi ahli syariah tarikat wal hakikat, yaitu kutub di dalam negeri Madinah Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tiada minta izin kepadanya secara ziarah sia-sia jika sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi, kepada orang yang menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Sayang sini. Dan ilmu dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang saleh. Kalau dia Ustaz Albianur, kalau orang alim itu orang yang berilmu lalu mengajarkan ilmunya tadi. Kalau orang saleh berilmu tapi yang menggawi seorang aja, beribadah seorang aja, itu orang saleh. Dan kepada segala orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia guru bari kalau dia berkhidmat nih kepada orang yang datang ziarah kepada Rasulullah tuh disuruhin naik ke rumah, ibadah suruhin dimakan di sini, hanya dibawa berkhidmat karena dilayani sidin tamu sih. Itu bahari Allah. Mungkin kan orang ada banyak loh, ada banyak bandar kayak namanya yang ini kenapa? Nah berkhidmat sidin, dimakan sidin, dipadakan sidin, diperkenalkan sidin, nah itu aja. Nah, dan segala orang yang awam dan khawas. Nah orang berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikhidmah sidin, dilayani sidin. Orang ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang alim-alim, orang saleh dan orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapa. Jadi sidin namanya hak orang yang datang itu dilayani sidin, dimakan di sini, hanya dibawa. Jadi orang-orang bijian itu berpada orang sidin kepada hingga berpada tadi hanya dimakan di sini, hanya dibawa ziarah. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapanya. Lagi pula makan musyadatil wujud dan muraqabah dan ibadah, hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Melawani hawa nafsu daripada yang halal sekalipun. Di antaranya adalah dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit juga. Kada banyak sedih guling. Jam 12 jam 3 bangun. Dan apabila ia diberi-bantar oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesah ia seperti orang sakit.
Ada kita kada berbantah kan ya guring juga. Kada berbantah tuh ya tak guring juga. Guring. Apalagi berbantah, apa? Kada ingat lagi bangun. As-salatu khairun minan naum. Berbisit ragapan. Nah, ada orang bangun orang sedikit guring, ada seorang hendak diimbas guring, hendak mengaku menjadi wali juga. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Imbas sembahyang subuh lah amalan yang berpandir perkara dunia dari dengan tidak disalangi dengan perkataan dunia, maka pahalanya itu seperti orang yang berhaji dan berumrah. Pahalanya ini orang berwukuf di harapan biasa sampai TV maka atau di YouTube kan kelihatan orang wukuf di harapan kayak apa raminya orang berwukuf. Nyaman ini melihat orang wukuf di harapan kawa pakai YouTube, pakai TV kabel kawa, pakai IndiHome kawa, pakai seluler yang paling anyar XL kawa. Nyaman ini anak melihat makan, anak melihat minat, benar orang berhaji kayak orang berhaji ya di TV. Ini orang wukuf di Makkah. Nah kita yang pada di sini, pada di Makkah nih, sebanyak subuh, besok subuh berit macam-macam sama di Masjid Mubarakah nih sampai isyraq Masjid Mubarakah. Sama dengan berhaji dan berumrah. Isyraq. Nah itu sembahyang pagi kira-kira 2 rakaat dan apabila sampai sama 4 hari jam 9 maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat dan yang terafdal itu 8 rakaat yang afdal karena Nabi rancak sering-sering membaca mengamalkan sembahyang di 8 rakaat minimal 2. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunat. Iya nih, namanya pada hari ini sok hari berang hari Arafah, diampuni dosa setahun sebelumnya dan sesudahnya. 2 tahun diampuni Tuhan puasa sunat Arafah. Dan banyakkan dari Allah dan menjauhi daripada lazat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Itu ciri khas wali Allah Ta'ala itu. Walaupun sajibun makanan sedikit dia makan. Walaupun nyaman, jadi kada terlalu. Hingga daripada yang halal sekalipun, maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Bukan karena makan, tapi seolah-olah. Jadi ya guru berarti namanya lapar parut, jangan kada makan. Nahnu qaumun la naqulu hatta najua. Kami golongan tidak makan kami kecuali kami lapar. Wa idza akana apabila kami makan la nashba. Kami tidak kenyang. Jadi berbalikannya namanya lapar qauman. Nahnu qaumun la naqulu hatta najua sampai lapar. Namanya lapar itu sendiri jangan kada makan. Wa idza akana apabila makan jangan kekanyangan. Jangan kekanyangan buat kenyang. Sudah kenyang pulang. Ya Allah, bertambah sudah 2 kali kenyang kan. Lalu jangan mencari cuci mulut, makan pulang. Imbah itu ada pulang kerupuk, iya pulang. Tambah lagi kacang, iya pulang. Nah, kawan aja jadi kacang nih, ada dia tuh sifat wali Allah ada.
makan seolah-olah tidak dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Quran di waktu kecil, lalu ia diabarkan oleh orang tuanya daripada hewan anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu. Tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah wali Allah dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Jadi guru mamanya ini juga, ibunya ini juga, namanya ada apa-apa. Wadah guru bertakun, wadah guru laporakan. Oh jadi kada sak lagi anakmu itu jangan takut lagi kan. Ini itu wali Allah Taala. Ada sembarang orang pun menyambat wali Allah Taala ini kecuali wali Allah Taala juga. Nah orang tahu dia emas, orang emas panas saja orang. Tapi kita ini kan kita beritahu emas kan ciplakannya aja. Kalau menciplak intan kan kadang tahu kecuali orang peintan. Orang tahu di baju, orang pembajuan juga ini bagus ke apa baju ini tahu. Nah, lampunya kita ada tahu di baju ini sama aja, marah pada murah sama aja. Ada tahu, potong ada tahu. Kadang ada baju, kecuali orang tahu di baju. Nah, Madani itu bahwa tidak ada syak lagi bahwa itu adalah wali Allah Ta'ala. Namun ucapan ini wali Allah Ta'ala juga. Karena sembarang orang mengucapkan saya ucap aja. Wali Allah Ta'ala. Dan apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegak oleh hukum syara, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka dalam dunia ini. Demikianlah hal awalnya di masa kecilnya yang disuruh baliknya. Syahadan adalah halnya Tuhan Syekh Muhammad Samman itu selalu dalam zikrullah siang dan malam. Dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Kalau itu maksiat. Ada orang kita semalam ada belajar uzlah, ya Allah. Kalau inya pacang maksiat keluar nih, maka berdiam bagus. Tapi kalau inya untuk belajar ilmu itu keluar bagus. Ada orang semalam kita belajar uzlah, ya Allah. Masalah uzlah semalam. Lamunya kita menuntut ilmu bagus saja keluar, tapi lamunya kita misalnya pacang keluar itu dapat maksiat saja, dapat itu bagus di rumah uzlah. Artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, mengerjakan maksiat artinya, dan masuk khalwat. Masuk khalwatnya harus ada nama bimbing, kada kawas surangan, dan melazimkan jiarah ke pakai. Ketujuh saja jiarah gitu kan. Nah kita bagus aja jiarah ke sini ke situ bagus. Karena jiarah kepada wali Allah Ta'ala itu disidin guru jodi bari sidin berceramah. Jiarah dengan wali Allah itu sama dengan pahalanya itu seperti 7 kali lipat umur dunia beribadah. 7 kali lipat umur dunia ini dihitung beribadah. Baik itu hidup ataupun yang sudah wafat. yakni tempat penguburan segala istri Nabi SAW di dalam negeri Madinah Rasulullah. Kita berdatang ziarah berbakti minah kepada seluruh bini Rasulullah di Madinah berkat Syekh Muhammad Samman serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari. Lalu ia berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu pada ketika bidayahnya yakni pada permulaan dia menjalin akan jalan tariqat dan hakikat. Ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman di dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh
Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani akan baju jubah putih itu kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Jadi Abdul Qadir Jailani ini adalah lahir Sidin 470 Hijriah, wafat Sidin 561 Hijriah. Syekh Muhammad Samman lahir 1134 Hijriah dan diwafatkan 1189 Hijriah. Berarti jarak Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Syekh Muhammad Samman itu berapa jaraknya? 628 tahun. Syekh Sayyid Abdul Qadir Jailani ini datang dengan Syekh Muhammad Samman Al-Madani membawakan baju jubah putih. Nah, dipakaiannya sampai sekarang. Padahal jarak Sidin itu, hidup Sidin itu jauh berbeda zamannya. 1628 tahun bedanya. Ngaran wali Allah Ta'ala lah. Nah itu ada apa ngarannya? Kadang mati adanya. Tetapi berpindah daripada alam ke alam yang lain. Jadi Sidin waktu permulaan menjalani akan jalan tarekat itu Sidin memakai pakaian indah-indah. Jadi kita nampak pakaian itu bagus-bagus. Kalau hendak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ini tak paling lemah kalau ada pengantin ya sudah. Ini pengantin itu sudah baju apa nih yang ditukar. Tapi ini sudah apa ilmu sudah ini ada orang Ramadan ya baju mukanya sedang diganti karena panas. Nah, mukanya sedang beribadah ya Allah. Janda sedang beribadah ya Allah, baju sedang beribadah. Nah, nyatakan namanya anak pengantin juga baju bagus, bawa sembahyang dulu. Jadi bawa ibadah dulunya baju tadi, bawa jas, bawa anak pengantin lah, menukar baju juga hanya, ya Allah bagus kalau bajunya, porok dulu, bawa dulu sembahyang. Karena sembahyang apa? Yang buka dulu, sembahyang zuhur kan, sembahyang subuh, pakai, dibawa dulu sembahyang. Nyarakin nanti sopan pengantin. Jadi baju tadi nanti ditukar terus ada beribadah. Jangan sampai menemukan langsung bawa ke pengantin. Laki sunang kalau mengaku. Saking gemasnya begini berubah. Ya satria baju hitam. Sudah pintar-pintar dari ini. Dari benar kalau orang lain itu sudah kau pengantin ada tahun lagi ya sudah beribadah maka mukanya itu gempir. Tapi ini ada bagus-bagus dan mukanya orang dingin-dingin. Jadi orang beribadah itu nyaman, dingin, kada panas lagi. Macam-macam dari orang ini baju apa? Baju mukanya tuh ada yang berbalang-balang, ada yang pink, ada yang hijau, ada yang biru, dingin, nyaman. Nah yang hari lagi pangsian sama Pak mukana kapon karas panas orang beberapa atau sembahyang minggu dah kayak ketemu panas banget. Mudah-mudahan kita ada manfaatnya, mudah-mudahan kita pada saat dapat keramat daripada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani.